Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo Sobat Pantai Boleh, kali ini akan melakukan penelusuran di daerah Galis. Oke, selengkapnya terus ikuti perjalanan Pantai Boleh. Dan ini juga sudah lama ya guys, ini sudah kurang lebih 5 bulanan Pantai Boleh tidak menyapa kalian di rumah. Oke, kali ini akan mengadakan penelusuran. Selengkapnya langsung cus OTW Galis. Oke, Sobat Padai Boleh, saya akan menjelaskan mengenai sebagian mengenai yang terjadi saat melakukan penelusuran. Di sana itu memang lokasinya itu sangat privat banget. Yang mana itu di sana itu tidak mau diekspos secara menyeluruh gitu. Akan tetapi di sana ada keunikan-keunikan yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Kenapa saya suka banget sama yang penelusuran kali ini? Karena itu tempatnya unik. Selain unik itu di sana mempunyai dua wilayah ya, yang mana kawasan yang sisi utara itu kawasan energi putih, sedangkan yang sisi selatannya itu memiliki energi hitam. Ya gimana ya, di sana itu lebih spesifik. Intinya gini, ketika kita melakukan penelusuran, baik itu secara pribadi, berkelompok, paling tidak kita itu memasuki suatu wilayah itu, paling tidak kita itu ucapkan salam. Memang benar yang dikatakan sama tuan rumah bintang tamu itu, memang di sana itu ketika seseorang melakukan tanda kutip kurang baik ya, tanda kutip kurang baik, pasti di sana akan berdampak gitu kan. Ya itu kembali kepada keyakinannya masing-masing gitu. Intinya setiap manusia ketika melakukan suatu perjalanan, terus melakukan eksplorasi, apa-apa itu kita harus paling tidak ucapkan salam lah gitu ya, meskipun kita tidak alam gitu. Paling tidak itu yang utama. Untuk memasuki suatu daerah yang masih baru ya menurut kita ataupun menurut sebagian orang gitu, paling tidak kita harus ikuti adat istiadat yang ada di sana. Paling tidak kita itu jangan semena-mena masuk gitu kan, seperti halnya tidak ada apa-apa di situ. Paling tidak kita ikuti prosedur yang ada di sana gitu, menurut adat istiadat di situ. Yang paling uniknya lagi ketika memasuki daerah kerajaan gaib di situ, tim itu memang awalnya itu pemagaran ya, untuk mengantisipasi antara tim dan bintang tamu itu supaya aman. Wajar lah setiap melakukan eksplorasi kayak doa-doa gitu kan, paling tidak untuk pemagaran diri, karena apa-apa yang terjadi di situ pasti tim lah yang paling bertanggung jawab gitu kan terhadap bintang tamu. Jadinya biar lebih aman, atas izin Allah kami mohon doa juga untuk melakukan penelusuran supaya baik-baik saja gitu. Di daerah itu uniknya ada sebidang tanah di daerah kawasan kerajaan gaib di situ. Bagi yang melihat secara batin ya gitu kan, di situ memang terdapat sebuah kerajaan
pintu kerajaan gitu kan, itu memang bentuknya kayak semacam bangunan gitu. Ada tempo dulu gitu, kayak bangunan-bangunan Madura klasik gitu kan. Ada penunggunya juga di situ, berbadan besar, gagah gitu kan. Ya itu, dari sebidang tanah yang dikatakan waktu penelusuran itu pas dekat di pos saya, pos 2 gitu. Pos 2 itu ke selatan sedikit itu kan berdekatan juga dengan pos 3. Sedangkan pos 4 itu dekat sama yang gerbang itu, pos 4 gitu kan. Entah kenapa di situ ada kayak semacam bunyi-bunyi kayak apa ya, botol. Pasti nanti kalau lihat penelusuran di Landor TV itu pasti ada di situ. Kayak bunyi Seperti botol, bayangan bunyi hitam. kentong-kentong gitu ya. Itu kayak Coba ya aku tanda matikan gitu ya. dari alam sana, menandakan bahwa ada tamu gitu kan, yang berkunjung bersilaturahmi. lebih pekat ya. Lebih pekat. Di situ juga Makin dekat kan ada suatu suara. kayak keajaiban gitu ya, yang dilihat dari mata manusia biasa. Yang sebidang tanah itu ketika waktu itu bulan cairan bulan gitu kan. Ini apa Yud hitam menjadi ini, Yud? sebidang tanah itu di daerah sawah juga Ya, kan. sekitar nare udah hitam. Waktu itu ditanami tembakau. Hitam ya. Itu kayak Iya. ada magis di situ. Memang di luar nalar sih. Ada sebidang tanah kotak gitu kan. Itu bentuknya ya gak peraturan sih, tapi kayak kotak. Perak kan? Itu warnanya hitam Peteng pekat. TV kan ya? Padahal waktu itu Kan? ada cahaya rembulan. Ketika salah satu tim memainkan center di situ, ketika ada cahaya di situ, uniknya itu seperti biasa gitu kan. Entah kenapa ketika cahaya itu sebentar dimatikan, dan itu akan kembali lagi gitu, dan itu terus menerus gitu. Makanya kayak unik gitu, makanya serunya penelusuran itu di situ. Terus dari cerita-cerita di pos 3 juga ada gangguan gitu kan. Di sebelah saya itu sampai mungkin apa ya, minta bantuan transfer gitu ya, transfer doa atau energi gitu. Dan akhirnya aman gitu kan, tidak ada apa-apa gitu. Atas izin Allah juga kan gitu. Soalnya kesana kan semua tim itu harus niat baik juga ke sana. Jangan mikirkan yang lain-lain gitu kan. Bunyi kan ya. Harus gitu kan. Kita kemanapun kita berada, kita harus sopan gitu kan kemana-mana. Paling tidak mematuhi apa yang ada di situ. Cerita dari pengalaman yang di pos 3 itu kayak ada semacam sosok besar gitu ya yang menjaga daerah situ, dan ada suara langkah-langkah gitu ya. Ketika memejamkan mata, terdengarlah suara langkah-langkah itu. Ketika mata itu terbuka, langkah itu akan hilang gitu. Memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Eksistensi sudah mulai. Oke. Semakin menarik ya. Sekarang sudah menunjukkan kurang lebih jam berapa ya. Masih belum jam 12, hampir jam 12 ya. Tapi untuk penelusuran itu kita itu pakai durasi teman-teman. Karena apa? Karena juga terkendala waktu juga. Karena kita itu melakukannya itu
besoknya itu hari efektif gitu kan, Senin, jadinya memakai durasi, jadinya tidak bisa lama-lama di izinnya juga sebentar gitu kan, jadinya ya kurang lebih 1 jaman lebih lah gitu ya, lebih sedikit. Tetap konsisten gitu ya, ibaratnya kita kesana itu niatnya baik gitu kan, jangan pikiran aneh-aneh atau macam-macam gitu kan di tempat yang baru gitu, takutnya itu akan berdampak kurang baik juga. Gangguan yang di opening juga gitu kan, kayak suara-suara kayak suara-suara mistis gitu kan, ya biasalah gitu kan, itu ada interaksi dengan kita. Sebenarnya itu yang paling berat itu daerah pos 4 gitu kan, dekat gerbangnya, tapi alhamdulillah aman gitu ya, bisa terhandle semua. Nanti kalaupun ada tambahan-tambahan nanti akan dilanjutkan di sesi-sesi selanjutnya atau di kolom chat komentar gitu ya, di Padai Polda pastinya. Bye.